kelas kita. Cuma mungkin nanti di akhir kita ada evaluasi yang mungkin bentuknya apa namanya review, resume atau mungkin apa namanya kita berupaya punya output dalam proses perkuliahan kita. Eh, Mungkin paling paling apa namanya mungkin paling tugas kelompok itu beralih menjadi tugas salah satu bagian tugas akhir selain makalah yang direvisi. Saya tidak tahu ini tugas kelompok kemarin ini presentasi atau dibuat dalam bentuk anu saja, tulisan saja. Dua-duanya, Prof. Bagaimana, Pak? Dibuat makalah Dipresentasikan ya? dan dibuat makalah dan dipresentasikan. Oke. Kalau saya mau rubah supaya ini jadi output perkuliahan kita itu dibuat jadi tugas kelompok, mungkin tidak perlu disesuaikan nanti dengan waktu. Karena sebetulnya ini bulan 12 itu akhirnya jadi singkat ya. Kita harus menyelesaikan di akhir bulan 12 perkuliahan kita. Kalau kemudian presentasikan nanti kita lihatlah apakah punya waktu cukup atau tidak. Tapi saya ingin bahwa tugas kelompok itu menjadi tugas proyek untuk Bapak Ibu karena sejak awal sudah dibuat menjadi apa namanya tema-tema studi Quran ini lebih kepada jurusan Bapak Ibu yang di sejarah peradaban Islam. Nah, itu kan menarik kemudian kalau ini diterbitkan menjadi jurnal. Tapi ini apa namanya hukumnya bukan wajib terbit, tapi kelompok yang dibagi nanti akan mengupayakan itu menerbitkan tulisan yang nanti ditentukan. Apakah tema yang ada sebelumnya, misalnya tema yang sudah dibuat di masanya di apa namanya di sesinya Pak Daming, kemudian kita ulas sama-sama dalam ulasan untuk menyusun jurnal di akhir pertemuan mungkin, dan tugasnya ialah berupaya Bapak Ibu kemudian menerbitkan tulisan itu dalam bentuk jurnal. Jadi ini tidak mempengaruhi misalnya kalau terbit ataupun tidak, itu tidak mempengaruhi sebetulnya nilai di akhir, tapi yang mempengaruhi adalah bagaimana kerja kelompok Bapak Ibu untuk kemudian membuat sebuah artikel jurnal yang sesuai dengan apa namanya template dari rumah jurnal yang akan kita submit, sesuai dengan pedoman penulisan kita, dan tentunya substansi yang ada pada tulisan itu adalah sesuai dengan apa yang kita harapkan baik dalam sisi studi Qur'annya maupun dalam sisi Bapak Ibu sebagai ahli sejarah peradaban Islam. Jadi kita sepakati saja enam makalah itu mandiri. Ada dua yang kemudian kita mau ambil. Dua ini saya mau tawarkan saya langsung. Mau tema yang sebelumnya atau mau tema baru. Kebetulan ada tema lama itu tentang kontribusi studi Quran terhadap perkembangan ilmu tafsir. Kemudian kontribusi studi Al-Quran terhadap perkembangan ilmu bahasa Arab dan sastra. Gimana Bapak Ibu? Mau pakai yang lama atau kita nanti buatkan juga yang baru temanya? Eh, Bisa yang lama juga, Prof. Yang lama ya. Kalau yang lain, Ibu Tuti, Boleh juga yang baru. mulai baru ya. Yang satu sama nih suaranya. Kalau Pak Abdul Muthalib, hmm, Sebenarnya dua-duanya bagus, Prof, tapi yang lama juga yang lama. boleh. Nah ini 221. Baik, Bagaimana Bu Indah? betul. Bu Indah bagaimana? Pak Dokter, kalau saya suasana baru mungkin juga bagus. Suasana baru ya. Oke, sepertinya Suasananya bagus. suasana baru bagus. Baik, nanti saya akan lampirkan kalau begitu di tema individu nanti plus tambahan dua tema. Untuk kelompoknya nanti Bapak Ibu yang atur atur saja ya. Saya tidak tahu apakah berapa jumlahnya di sini laki-laki perempuan di sini Bapak. 4 laki-laki, Pak Dokter. 2 perempuan. Oh, laki dua perempuan. Ya, berarti dibagi saja lah nanti. Apakah
formasinya semua laki-laki satu kelompok, yang satu kemudian satu, atau seperti apa masing-masing ada perempuan satu dan laki-laki dua. Nanti nanti Pak Farid lah Pak Ketua yang atur Pak ya Iya, tentang siap Pak pembagi Dokter. kelompoknya. Tapi insya Allah nanti saya akan berikan berarti 8 tema plus 2 tema yang akan kita jadikan proyek untuk sebagai bagian tugas akhir dalam semester kita. Tapi saya ingatkan kembali ya, jangan jadikan beban. Misalnya, oh ini harus disubmit, kemudian ini menyusahkan. Tidak. Intinya adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kemudian paham membuat jurnal. Mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah buat jurnal. Nah, tapi ini kita kembali mengulas, memberikan gambaran, karena kalau tidak salah ingat, Bapak Ibu, nah, jurnal itu sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian. Dan kita coba mungkin untuk membiasakan sejak awal. Jadi ini hukumnya tidak wajib terbit, tapi wajib dibuat dalam bentuk jurnal. Beda Bapak Ibu ya. Ya. Makalah untuk yang 6, 2 terakhir itu bentuknya bukan seperti makalah, tapi langsung menggunakan template jurnal dalam pembuatan penyusunan materinya. Eh, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua? Ya, Afwan Pak Dokter, yang Dari Pak Ketua? yang dua makalah Ya, terakhir silahkan itu Pak. yang tugas kelompok kemarin, kontribusi studi Al-Quran terhadap perkembangan ilmu tafsir. Sebetulnya di situ judul lengkapnya Pak Dokter, kontribusi studi Al-Quran terhadap perkembangan ilmu tafsir dan ilmu qiraat. Cuma kemarin kita sepakati ilmu tafsirnya saja yang diambil. Jadi kalau Oh begitu eh, ya. perkembangan Eh, apa kontribusi studi Al-Quran terhadap perkembangan ilmu qiraat itu sebetulnya bisa tersendiri, satu makalah tersendiri. betul betul. Atau begini, boleh tidak saya dikirimkan makalahnya yang sudah jadi supaya saya bisa bandingkan apa yang sudah terbahas ini? Karena jujur, sebetulnya kita punya RPS khusus ini ya. Kita punya RPS khusus terkait ini. Tapi karena mungkin saya tidak sempat juga komunikasi dengan Dr. Daming, saya dapati begini. Ini memang perlu saya cross check kembali supaya tidak terjadi pengulangan dan betul-betul kita bisa menyelesaikan juga sebetulnya tujuan dari pembelajaran kita yaitu di studi Quran. Mungkin nanti bisa dikirim Pak Faridnya di Japri Iya, siapa dokter? makalah-makalah yang kan sudah selesai semua makalahnya ya, supaya Iya, bisa kami menjadi pembanding untuk menyusun tema-tema baru ini. Karena jujur saja ini berbeda dengan RPS yang biasanya untuk kita ajarkan kepada Bapak Ibu semua. Kita sudah bergabung juga kawan-kawan kita ada Pak Syahdino. Syahdino dari mana Pak Syahdino? Mungkin bisa on cam lah. Dari Ah, Makassar, Pak. satunya kemarin Saya di mana? saya Win, bukan, saya umum di Pelita Buana, Sekolah Manajemen. jurusan manajemen. Ya. Wah, menarik juga ini ya. Menarik. Tadi antropologi di manajemen. Oke. Tapi dari namanya sepertinya orang-orang Gorontalo ya, bukan? Enggak, Orang Makassar. saya orang keturunan orang Bugis, cuman lahir di Makassar, Bapak kerja di Makassar, jadi saya besar di Makassar nih, Pak. Oh gitu. Ya, ya, ya baik. Ini yang ada iPhone ini, saya tidak tahu namanya siapa. Apakah iPhone namanya? Tinggal siapa satu ini Pak Farid? Karena kan sudah ada Bu Pak Tuti, Pak Pak Arjung Syakino. Marendeng, Pak Dokter. Oh, Pak Arjun. Saya Pak Dokter. Oh, Arjun Merendeng. Kalau Pak Arjun S1-nya kemarin di mana? Di UIN juga ya? Oh iya di Un. Di UIN Alauddin. Iya. Saya angkatan Oke. dengan Pak Abdul Muthalib. Oh, berarti baru-baru selesai juga tahun lalu ya? Iya. Baik. Alhamdulillah. Apalagi sudah ada Pak Ketua kita di sini.
Ustaz Muhammad Farid ya. Insya Allah ini nanti terarah lah diskusi-diskusi kita nanti. Kembali untuk kontrak kita pada hari ini. Jadi insya Allah ada 6 tema nanti individu. Itulah yang akan nanti kita presentasikan. Kemudian ada 2 tema lainnya mungkin evaluasinya ialah dalam bentuk mereview. Karena apa yang akan Bapak Ibu susun nanti dalam 2 tema kelompok tersebut itu sudah disusun dalam bentuk template jurnal. Jadi disesuaikan memang dengan bagaimana dalam penyusunan jurnal berbeda dengan 6 kelompok sebelumnya yang menggunakan bentuk susunan makalah seperti biasanya. Kemudian tolong diperhatikan pedoman penulisan karya tulis ilmiah kita yang terbaru. Jadi sudah menggunakan pedoman yang terbaru itu disesuaikan. Mungkin nanti sudah lihat semua pedoman baru Bapak Ibu. Utamanya mungkin Pak Farid, Ibu Ya, Ibu Tuti ya. sudah Pak Dokter, cuma belum Sudah dibaca ya, seluruhnya. belum baca. Ya, template-nya sudah dapat. Belum Ada Pak template Dokter, otomatisnya itu. belum Pak Nanti Dokter. ini kawan-kawan dari alumni UIN yang baru bisa di-share ya ke grup template penulisan dengan pedoman itu supaya bisa dibaca kembali. Dan kita ini dalam rangka pembiasaan ini Bapak Ibu. Karena jujur jangan sampai pedoman penulisan itu dianggap begitu saja, padahal itu salah satu yang membuat tulisan kita itu ilmiah. Jadi tolong diperhatikan itu. Kemudian insya Allah kita mulai pekan depan. Pekan depan nanti Pak Ketua Ustaz Farid yang atur siapa yang mulai pekan depan. Insya Allah sebentar akan saya kirimkan melalui Pak Farid tema-tema yang akan kita bawakan selama setengah semester ke depan. Dan terakhir sekali saya menunggu Pak Farid ya Ya, artikelnya makalahnya yang sudah dipresentasikan karena ada siap tadi Pak. judul yang berlainan dengan segala macam. Saya ingin lihat kepastiannya apa sebetulnya yang telah dibahas dalam materi-materi sebelumnya untuk menyesuaikan dengan tema yang akan saya bagi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah pekan depan kita akan mulai makalahnya, diskusi kita terkait mata kuliah studi Quran yang sesuai dengan ruhnya dari awal itu dikaitkan dengan sejarah peradaban Islam. Mungkin itu saja Pak Farid, Ibu Ya, Tuti, Pak Syahdino, syukran Pak Dokter. Ibu Indah, Ibu Talib. Mungkin kita tutup perkuliahan kita pada hari ini, pada sore hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran Pak Dokter. Ya, saya tunggu Pak Faridi. Iya, Pak Dokter. Ya, ya.